welcome to my channel Masak Suka-Suka. Hari ini kita masak tumis cumi pedas, dimana bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang mesti kita sediakan seperti pada gambar berikut ini. Nanti saya berikan waktu untuk teman-teman bisa mencatat di akhir proses memasaknya, teman-teman. Baik teman-teman, ini saya gunakan 500 gram ya, setengah kilo cumi basah. Ini saya rendam dengan air, saya beri jeruk nipis yang saya potong menjadi 8 bagian sini kecil-kecil untuk mengurangi amisnya ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita mulai memasak. Kita rajang dulu bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Terus kemudian juga cabenya ini kita rajang juga. Untuk jahe dan lengkuas bisa kita tumbuk. Daun salam rasanya nggak perlu deh, kalau daun salam mungkin bisa dipotong dibagi berapa bagian atau bisa langsung dimasukkan dengan utuh. Daun bawang ini saya bagi dua, ada yang nanti saya gunakan untuk topping dan ada yang saya masak, saya tumis nanti. Baik teman-teman, selanjutnya kita mulai proses menumis. Kita tumis bawang-bawangan. Bawang-bawangan itu apaan ya? Bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay ini sudah saya rajang kecil-kecil. Saya tumis dulu. Kita biarkan sampai dia tercium harum, tidak perlu terlalu layu, rasanya cukup. Oke teman-teman, selanjutnya saya masukkan potongan cabai besarnya. Juga di sini saya campur setengahnya dari bawang pre ya, dari daun bawangnya saya masak juga, nanti ada yang saya jadikan topping. Kita tumis bersamaan, kita masak. Saya rasa tidak terlalu lama, ini cukup. Iya teman-teman, biasanya kalau cabai ini bikin bersin, jadi biasanya kalau saya pakai masker supaya nggak terlalu menyengat hidung. Jangan lupa subscribe ya, apabila suka bisa like dan tolong di share video ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu resep dan cara mengolah cumi hitam pedas. Baik, kita masukkan bumbu bubuknya ya, garam, merica, dan ada penyedap ini. Sekali lagi teman-teman, nanti di akhir proses masak ini saya akan kasih resep secara rinci supaya teman-teman bisa mencatat. Ya, kita masukkan cumi yang sudah kita rendam tadi, kan kita tiriskan dulu sementara biar airnya agak berkurang. Kita masukkan cuminya, iya, kita tumis, kita masak ya, kita masak. Mungkin teman-teman perlu diamkan beberapa saat. Kita butuh cumi ini nanti agak lunak kan, jadi mungkin masak di bagian cuminya ini yang agak lama. Oke, ini agak mengering, saya tambahkan sedikit air dulu. Sebenarnya cumi ini punya kandungan air yang cukup tinggi ya, nanti dia akan keluar. Tapi ada beberapa yang seperti saya ini suka yang ada kuahnya, jadi saya tambahkan air. Bagi teman-teman yang suka keringan ya rasanya nggak perlu ditambah air, tapi teman-teman perlu kecilkan sedikit apinya, terus kemudian sering dibalik ya, sering kita balik supaya nggak gosong. Ini permukaannya sama-sama rata ininya, matangnya. Baik teman-teman, selanjutnya setelah ini kita setelah tambahkan air, saya tunggu beberapa saat. Oke, ini kuah yang bening ini, yang kuah yang sebelumnya berwarna putih ini
bening ini dia akan berubah jadi hitam, tandanya bahwa itu tintanya pecah di dalam, dan ya ini menandai bahwa akan masuk ke proses selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, kita masih melunakkan cuminya, jadi kita butuh beberapa saat. Oke, kita masukkan, ini ada yang pakai gula pasir, ada yang pakai gula merah gula Jawa. Saya pakai kecap di sini teman-teman. Jadi ya itu beda selera. Untuk resep saya ini saya pakai kecap untuk manisnya. Ya, kemudian sebenarnya kita butuh tomat segar, buah tomat. Cuman di sini saya gunakan saus tomat hanya setengah sendok makan. Tadi sudah saya campur dengan kecap ya, tadi saya masukkan, saya aduk, saya masukkan barengan. Oke, yang terakhir ini tepung maizena saya gunakan. Ini hanya untuk pengental aja karena saya suka sausnya agak kental ya, airnya, kuahnya agak kental, jadi saya kasih tepung maizena dan air sedikit. Ini setelah saya aduk, teman-teman mungkin kalau suka yang lebih kental maksimal sekitar 1 sendok makan. Biasanya saya gunakan setengah sendok makan dengan air. Oke, kita aduk lagi teman-teman. Ya, saya rasa cukup. Di sini teman-teman bisa koreksi rasa apabila mungkin kurang asin atau kurang manis, bisa rasa cukup. Baik, saya matikan apinya, kita hidangkan sesuai dengan cara teman-teman, selera teman-teman, dan cara yang bisa teman-teman lakukan. Sebentar saya sediakan waktu buat teman-teman untuk mencatat resep dan mengcapture mungkin, supaya teman-teman bisa praktekkan resepnya nanti. Kita ketemu lagi di masakan-masakan yang lainnya bersama saya Abia di Masak Suka-Suka.